Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Day hadir kembali menemani Anda. Bersama saya Endru Pakpahan dalam Jurnal Day edisi kali ini, kami menyajikan liputan tentang cerita nuansa Fitri di sudut rusun cinta kasih dan upaya menertibkan Jakarta sebelum dan pasca Lebaran. Bagi Nurbaya, pendidikan dan kesehatan anak-anaknya adalah hal utama yang terus diperhatikannya. Ia rela mengorbankan jiwa raga bagi kedua putranya, walau itu juga berarti meninggalkan tanah kelahiran untuk menemani sang bungsu menjalani pengobatan. Bersama Razali, Nurbaya pertama kalinya menjalani ibadah puasa dan hari raya berdua di kota Jakarta. Terpisah dari sanak saudara dan keluarga besar di Batam, tidak membuat ia patah semangat. Di sudut rusun cinta kasih, ia menemukan banyak saudara dan kebersamaan baru. Sebagaimana layaknya pada masa di seputar perayaan Hari Raya Lebaran, sebagian besar masyarakat Indonesia disibukkan dengan kegiatan berlebaran atau mudik ke kampung halaman untuk berkumpul dengan sanak saudara mereka. Namun, bagi sebagian orang lainnya, tradisi untuk merayakan Lebaran dan berkumpul dengan sanak saudara dapat menjadi agenda yang tertunda. Menjalani hari-hari di Rusun Cinta Kasih Secicengkareng, Jakarta Barat, menjadi aktivitas Rojali dan ibunya Nurbaya sejak Januari lalu. Rojali atau yang biasa disapa Jali berasal dari Karas, Kampung Batu Putih, Kecamatan Galang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Rojali merupakan salah satu penerima bantuan pengobatan Yayasan Buddha Suci Indonesia. Ia harus rela meninggalkan tempat kelahirannya untuk menjalani pengobatan TBC tulang di Jakarta, didampingi sang ibu tercinta. Rojali berusia 15 tahun. Ia baru menyelesaikan pendidikan kelas 3 SMP di Kota Batam. Sejak sekolah dasar, Jali selalu mendapat peringkat kelas. Untuk mengisi waktu senggang, Jali kerap menumpahkan ide cerita dalam tulisannya. Meski sakit, Jali tidak pernah kehilangan semangat dan kreativitasnya dalam berkarya. Penyakit TBC tulang yang diderita saat dirinya masih duduk di kelas 4 sekolah dasar membuat Jali harus rela menunda melanjutkan pendidikannya ke pesantren. Ganggu, iya. Kalau duduk lama kan kadang lama masuk gitu kan, nyatet pelajaran, jadi sering nyeri gitu, nyeri, sakit, kayak ditusuk-tusuk, senderan aja gitu kalau lagi pegel. Terus kalau udah agak enakan baru lanjutin. Kalau lagi sesek itu masuk langsung dirawat. Itu udah, tapi jalannya masih kuat, masih agak nggak kayak gini lah. Rencananya kalau masih kan nggak tahu kalau sampai nggak bisa jalan kan, kalau tamat SMP langsung masuk pesantren gitu kan, tapi ya jadi kayak gini ya nggak bisa. Itu udah lama pengen masuk pesantren, jadi tertunda. Jali bercita-cita ingin menjadi pengusaha. Motivasi dan dukungan terbesar ia dapatkan dari ibunda tercinta. Ya dari dulu sih pengen pengusaha. Ya nggak tahu lah pengusaha apa, yang penting jadi pengusaha. Kalau itu diikutin udah nggak mau sekolah lagi. Tapi ya karena orang tua harus lanjut. Kan orang tua udah banyak nyemangatin, harus lanjut. Harus semangat lah, semangat, usaha kan, harus diri sendiri, harus bisa sembuh, bilang gitu kan. Jangan patah semangat kan, karena bukan kita aja yang sakit, banyak yang lebih sulit dari kehidupan dari kita. Mudah-mudahannya cepat selesai dia berobatnya, tapi perkembangan kondisinya pun udah jauh membaik daripada sebelumnya, nggak bisa sama sekali. Sekarang kakinya udah terasa walaupun belum bisa digerakin ya kan. Keadaannya pun udah mulai stabil. Dulu duduk pun nggak bisa, sekarang udah bisa. Jali merupakan anak kedua dari 2 bersaudara.
Anak pertama Nurbaya sedang melanjutkan pendidikan perguruan tinggi melalui beasiswa di Tanjung Pinang, Batam. Wanita kelahiran November tahun 1966 ini mendidik kedua putranya seorang diri karena suaminya telah meninggal dunia. Sejak Rozali masih bayi, Nurbaya tidak hanya menjadi ibu bagi anak-anaknya, tetapi sekaligus penopang kehidupan keluarga. Sembraut lah kerjanya, kalau kadang bikin kue, kalau disuruh apa, ada orang minta tolong upah nyuci, buat nyuci, apa aja kerja, kalau kadang angkat air, apa, kan di sana masih sumur, kadang bantu gosok pakaian orang. Bagi Nurbaya, pendidikan dan kesehatan anak-anaknya adalah hal utama yang terus diperhatikannya. Ia rela mengorbankan jiwa raga bagi kedua putranya. Saat ini, Nurbaya mencurahkan kasih sayangnya bagi kesembuhan Rozali. Demi kesembuhan buah hatinya, Nurbaya senantiasa mendampingi dan merawat anak keduanya selama masa pengobatan berlangsung. Kesembuhan Rozali adalah harapan Nurbaya untuk bisa merajut kembali kehidupannya dan berkumpul dengan keluarga di Batam. Sudah 6 bulan, Nurbaya dan Rozali tinggal di Rusun Cinta Kasih Cicengkareng, Jakarta Barat. Nilai kekeluargaan tetap dapat mereka rasakan bersama dengan penerima bantuan lainnya yang tinggal di blok yang sama. Berbagi cerita dan pengalaman dapat menguatkan mereka satu sama lain dan membantu mereka mencapai kesembuhan. Arti sebuah keluarga dan kepedulian menjadi berharga bagi mereka yang jauh dari keluarga dan berjuang mencapai kesembuhan. Dalam setiap kesempatan, relawan pun kerap mengunjungi dan berbagi kasih pada mereka. Meski kunjungan sederhana, namun memberi manfaat besar bagi para penerima bantuan di sini. Karena di saat sanak saudara jauh, tetangga dan kawan terdekat menjadi keluarga juga. Wujud sebuah toleransi kebersamaan dilakukan para relawan melalui kegiatan buka puasa bersama para penerima bantuan. Persiapan dilakukan secara bersama-sama. Untuk memberi menu terbaik dalam berbuka puasa, relawan menyiapkan berbagai keperluan, mulai dari menyiapkan menu makanan hingga memasak. Semua dilakukan bersama para relawan maupun warga rusun. Untuk acara buka puasa bersama kali ini kita undang memang yang Kanenhu kita. Sebenarnya kita undang memang semuanya Kanenhu kita, tapi kita memang kebetulan pas bulan puasa, jadi kita utamain yang Muslim. Sebenarnya makna dari kita berbuka puasa ini ya sebenarnya untuk kita supaya saling menghormati, bertoleransi itu bagaimana. Kita kan memang bukan, kebanyakan kita non-muslim, tapi kan ini pas kebetulan hari puasa kita juga menghormati mereka. Caranya gimana ya? Mungkin kita yang melayanin mereka. Itu salah satu contoh kita bertoleransi. Nilai sebuah kebersamaan dapat dirasakan ketika orang lain mau berbagi antar sesamanya. Tanpa melihat perbedaan, kebersamaan dapat dituangkan dalam berbagi kasih dan berbagi rasa. Mendampingi, meluangkan waktu bersama, berkumpul, dan berinteraksi satu dengan yang lain, memberi kesempatan bagi mereka yang membutuhkan untuk disayangi dan diperhatikan. Tujuan kebersamaan ini ya memang salah satu juga selain ada acara ini, kita juga ada acara istilah kata, kita juga akan konvoy ya, kita akan mendampingi mereka. Apakah mereka ada semacam kesulitan selama ini? Mungkin apakah mereka masih ada kesulitan lain? Nah itulah yang akan kita coba lebih mendengarkan kata hati mereka seperti itu. Hal ini ditunjukkan pula melalui isyarat tangan satu keluarga. Kita kan semua lagi kumpul ya. Ya jadi gimana sih walaupun kita beda walaupun kita beda agama, mau kayak miskin atau kaya atau kayak gimana, di saat kita udah seperti kumpul kayak gini, itu semuanya kita satu keluarga, sama aja sih semuanya. Jadi mau gimana pun kita harus bersatu, nggak ada perbedaan lah gitu. Melalui misi amal, setiap bulan penerima bantuan mendapat bantuan biaya hidup dan biaya pendidikan. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban para penerima bantuan untuk kelangsungan hidup serta pendidikan anak-anak. Salah satu yang turut berkontribusi dalam misi ini adalah Mary Christine. Mary merupakan seorang Nasrani, namun keinginannya untuk berbagi menguatkan tekadnya terjun menjadi seorang relawan.
perasaanku ya seneng ya, gembira, ngelayanin mereka gitu. Jadi aku nggak ada rasa kamu agama apa, enggak. Jadi aku rasanya ya semuanya sama. Kalau aku pikir di dalam diri manusia tuh pasti ada cinta kasih ya, pasti ada welas asih. Tergantung dari kita kapan kita bisa menunjukkan cinta kasih kita gitu loh. Momen menciptakan kebersamaan dilakukan para relawan dalam acara buka puasa bersama. Tidak hanya para penerima bantuan dari Jakarta yang turut hadir dalam kegiatan ini. Para penerima bantuan pengobatan dari luar kota pun turut bersama melakukan buka puasa bersama. Termasuk diantaranya keluarga Nurbaya dan Rozali. Puasanya kayak mana ya? Gembiranya luar biasa, soalnya nggak pernah ya kan, dan keadaan kayak gini ya kan, biasa berdua dengan makanan seadanya, walaupun air putih yang diminum. Tapi sekarang kayaknya, aduh, gembira sekali ya, merasakan kayak mana meriahnya gitu. Dengan berkumpul semua, dengan relawannya, dengan ya masyarakat yang di sininya, dengan sama-sama pasiennya. Menjalani puasa di bulan Ramadan dilakukan umat Muslim untuk menggapai hari yang suci. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, penerima bantuan juga diberikan sejumlah paket lebaran. Hal ini dilakukan untuk membantu para penerima bantuan menyiapkan kebutuhan menjelang Idul Fitri tiba. Pembagian paket ini tidak hanya menunjukkan rasa saling peduli, tapi juga sikap untuk saling bersyukur. Bagi Nurbaya dan Rozali, Lebaran kali ini memberi pengalaman tersendiri. Walau jauh dari keluarga, kasih dan kehangatan di seputar hari kemenangan tetap dapat dirasakan. Berkah materi akan habis bila dibagikan, tetapi dengan memberi berkah cinta kasih, maka akan selamanya tanam di hati. Semoga kasih yang mengalir dapat menumbuhkan benih kasih lainnya di hati setiap orang. Tidak hanya tumbuh di momen hari raya, namun juga di kehidupan kita sehari-hari. Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan sejumlah upaya untuk menertibkan ibu kota dari para penyandang masalah kesejahteraan sosial, mulai dari menetapkan sejumlah peraturan hingga usaha menegakkan peraturan. Masyarakat dihimbau untuk memberikan amal atau sumbangsih dana melalui yayasan atau sarana-sarana yang tepat demi ketertiban umum. Sikap disiplin diperlukan, terutama dalam mengatur arus balik Lebaran kembali ke Jakarta. Biasanya jumlah penduduk yang datang kembali ke Jakarta meningkat 10% dari jumlah pemudik. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Mas Rukan mengatakan menjelang dan sesudah Hari Raya Lebaran, jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang datang ke Jakarta bisa meningkat hingga 20-25%. Itu berarti bisa mencapai total lebih dari 5.000 jiwa dari sekitar 4.000 jiwa yang ada saat ini. Untuk pertumbuhan terakhir ini PMKS kita ada sekitar 4.045. Jadi selama Januari sampai Juni itu sekitar 4.045. Ya, PMKS di DKI sendiri sebenarnya setiap tahun trennya naik ya, sekitar 10-20%. Oleh karena itu, seperti yang kita ketahui, Jakarta ini sebagai ibu kota negara harus tertib, harus bersih. Dan karena apa? Karena memang Jakarta ini sebagai ibu kota negara tentunya harus dipandang oleh negara-negara lain yang tertib, yang tidak semrawut dan lain sebagainya. Jadi masalah PMKS bukan masalah urusannya Pemda, tapi juga bantuan masyarakat itu sangat penting. Oleh karena itu kita sosialisasikan Perda 8 tahun 2007 ya, itu artinya sudah tahun 2007. Itu bukan sekedar ditaruh di perpustakaan, tapi juga harus dilaksanakan. Nah, itulah yang kita lakukan, dan hampir setiap malam, hampir setiap hari kita taruh orang-orang kita, baik dinas sosial maupun Satpol PP, di daerah-daerah yang memungkinkan mereka melakukan permintaan atau
mereka ada di jalan-jalan misalnya. Seperti misalnya di perempatan Coca-Cola, ada di CSW, ada di Grogol, ada di Taman Mini, ada tempat-tempat tertentu lah yang sekiranya mereka semakin banyak orang mereka akan ada di sana seperti itu. Ya, jadi memang PMKS ini adalah masalah yang kompleks ya, karena ini biasanya terkait dengan sebuah kota ya. Kalau kota itu berkembang kemudian besar dan sebagainya, masalah ini di mana di setiap tempat pun terjadi. Gitu. Nah, ini memang perlu satu kebijakan yang arif dari pemerintah setempat ya untuk bisa mengatasi masalahnya secara maksimal. Tapi tentunya hal-hal yang paling prinsip, paling mendasar itu juga harus dilakukan. Kemudian ada aturan Perda nomor 8 tahun 2007. Di situ juga tegas menyebutkan bahwa tidak boleh mengemis, tidak boleh menggelandang, tidak boleh dan seterusnya. Dan seterusnya ada beberapa hal itu di pasal 40. Nah, bahkan ada sanksinya 500.000 dendanya, kemudian kurungan 20 hari sampai 60 hari. Nah, begitu pula yang memberikan. Di situ juga ada sanksinya di Perda nomor 8. Sanksinya itu bisa kurungan 10 hari sampai 60 hari atau denda Rp100.000. Tapi kan persoalannya ini tidak pernah ditegakkan. Tapi kita selalu mengantisipasi di dalam kerangka sebaiknya kalau mau bersedekah atau memberikan sesuatu itu pada tempatnya, dalam konteks mungkin ya ada lembaga-lembaga resmi baik pemerintah maupun swasta maupun yayasan untuk keagamaan, itu saya kira itu akan lebih tepat dibanding membeli dan memberikan sesuatu di jalanan yang notabene akan mengganggu ketertiban umum. Banyak yayasan-yayasan kaum duafa yang lain juga bisa juga berkunjung ke sana, disantunin dan seterusnya. Monggo silahkan ya. Tapi jangan di jalanan, ini akan mendidik bahwa kota kita akan kurang sehat, kurang tertib, kurang aman ya, barangkali itu misalnya. Kami juga sudah membuat atau menerbitkan instruksi gubernur nomor 53 tahun 2014 di dalam kerangka tata tertib untuk kota Jakarta agar ke depan itu lebih damai, lebih tertib, lebih sehat gitu. Dinas Sosial dan para petugas terkait mengenai masalah sosial kependudukan umumnya akan mengalami tantangan pada saat terjadi arus balik Lebaran. Setiap tahun diperkirakan minimal sepertiga penduduk Jakarta atau lebih dari 3,5 juta penduduk melakukan mudik Lebaran pada kurun waktu mulai H-15 dan balik hingga H+15. Para pemudik mengakui faktor ekonomi adalah alasan utama mereka untuk tinggal di Jakarta. Sementara diperkirakan arus balik akan membawa 10% tambahan orang dari jumlah pemudik, yaitu lebih dari 350.000 orang. Beberapa di antara mereka datang karena diajak serta oleh pihak keluarga atau teman. Sebagian memiliki ijazah untuk bekerja, sebagian lagi tidak. Sebenarnya kan sudah ada aturan ketentuan undang-undang tentang administrasi negara, kemudian ada undang-undang tentang kesejahteraan sosial, kemudian sudah ada peraturan daerah, tentang ketertiban umum, itu memang sudah ada. Jadi sebenarnya ini kembali kepada pemerintah daerah itu sendiri, bagaimana dia melaksanakan ketentuan dan tertentu secara konsisten. Ya, pada prinsipnya setiap masyarakat yang datang ke satu tempat itu memang tidak boleh dihalang-halangi. Jadi siapapun boleh bergerak berpindah dari satu tempat lain. Nah, ada aturan sendiri, undang-undang sendiri yang menegaskan bahwa untuk masyarakat yang datang ke daerah tertentu, kalau dia mau tinggal lama, itu harus disertai dengan surat tinggal. Artinya dia di daerah asal dia membawa surat pengantar dan di sini dia mengurus surat tinggal. Nah, kalau tidak membawa itu pelanggaran. Nah, selama ini itu yang kami lihat bahwa untuk persoalan ini pemerintah tidak konsisten melakukan pengawasan atau yang sering kita kenal dengan operasi justisi. Operasi justisi itu dilaksanakan hanya sesaat saja, hanya untuk menarik membuktikan bahwa pemerintah sudah bekerja. Dalam hal ini yang dilakukan oleh Satpol PP
Padahal sesungguhnya operasi justisi itu harusnya dilakukan itu setiap saat, setiap waktu. Karena kalau di satu wilayah ada masyarakat datang atau ada penduduk datang, kemudian dia tidak membawa identitas, maka itu tentunya lingkungan setempat itu sudah harus bisa mewarning Anda dari mana, kemudian apa tujuan Anda kemari, dan di sini operasi justisi mestinya berfungsi. Jadi penambahan masyarakat atau penduduk yang datang dari luar Jakarta itu bisa diminimalisir. Tidak seperti sekarang ini operasi justisi itu dilaksanakan pada saat masyarakat mau datang. Yang paling pertama adalah program-program pemerintah itu harus mengarah ke pengentasan kemiskinan. Nah, kalau pengentasan kemiskinan ini tidak bisa diatasi secara baik, maka persoalan permasalahan kesejahteraan sosial ini tidak akan pernah tuntas. Nah, dengan anggaran yang nanti tahun 2015 atau tahun 2014 71 triliun, tahun 2015 mendekati angka 81 triliun, maka tidak lagi pilihannya adalah pengentasan masalah masyarakat miskin di Jakarta harus menjadi prioritas. Nah, dari situ akan muncul program-program pengentasan masalah kemiskinan dan sebagainya sehingga jumlah masyarakat miskin di Jakarta ini berkurang. Yang paling penting adalah anggaran dari pemerintah itu harus mengarah ke persoalan pengentasan kemiskinan. Ini yang paling penting gitu. Jadi kalau jumlah masyarakat miskin di Jakarta ini berkurang, itu automatically tentang persoalan kesejahteraan sosial itu akan menjadi ringan. Tapi kalau persoalan masyarakat miskin di Jakarta ini tidak bisa diatasi dengan baik, maka akan terus bertambah. Nah, jangan harap persoalan gelandangan dan sebagainya ini bisa diatasi gitu. Pasca Lebaran juga bisa menjadi waktu bagi Kota Jakarta untuk berbenah. Pasca Lebaran juga berarti peringatan bagi pemerintah daerah untuk memajukan diri agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang terlalu besar antara daerah dan pusat. Pasca Lebaran, semua pihak perlu berjuang, bergerak untuk memperbaiki diri agar arus balik Lebaran tidak menimbulkan masalah-masalah kerawanan sosial. Dan hal ini adalah tugas semua pihak, termasuk masyarakat. Hendaknya setiap orang bisa menyadari berkah yang dimilikinya, serta bisa menghargai dan menciptakan kembali berkah tersebut. Dengan begitu, setiap orang bersumbangsi menurut berkah yang dimilikinya. Mari jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirim SMS ke 0889 8100 5000 atau ke website Dai TV dan media sosial Dai TV. Akhirnya, saya Andrew Pakpahan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.